warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Tentunya dalam keadaan yang sehat ya. Jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa olahraga ringan ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4, tentunya masih pada tema 3. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas 3 kata tanya dan bentuk kalimat pertanyaan. Hari ini akan kita lanjutkan materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk melanjutkan materi kata tanya dan kalimat pertanyaan yang lanjutannya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siapkan buku catatannya dan juga simak baik-baik, kemudian baca-baca buku paketnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, mari kita simak video pembelajaran hari ini. Yang semangat dan fokus. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran Pak Guru mulai, Pak Guru punya tebak kata. Nah, di sini ada 5 huruf. Jadi susunlah huruf ini untuk menjadi sebuah kata. Nah, di sini apabila kalian dapat merangkai satu kata, maka kalian biasa saja ya. Namun apabila dapat merangkai 2 kata, kalian mulai serius tandanya. Nah, yang selanjutnya adalah apabila dapat merangkai 3 kata, kalian termasuk hebat. Dan yang terakhir, apabila dapat merangkai lebih dari 4 kata, maka kalian termasuk anak yang super fokus. Nah, tulis jawaban di kolom komentar pada tayangan YouTube ini ya. Jadi silahkan kalian tulis jawabannya, kata-katanya. Mungkin bisa lebih dari 4 kata, maka kalian akan termasuk anak yang super fokus. Selamat mencoba. Anak-anak, Pak Guru lanjutkan materi pembelajaran pada pertemuan kemarin, yaitu masih tentang kata tanya. Nah, untuk lanjutannya yaitu kata tanya apa. Walaupun kemarin sudah kita bahas kata tanya apa, alangkah baiknya kita ulang dalam bentuk pertanyaan. Nah, baik anak-anak, di situ ada sebuah bacaan kembali. Mari kita simak bacaannya. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Garis pantai biasanya digunakan untuk menandai batas wilayah suatu negara. Pada umumnya, daerah pantai digunakan untuk usaha pengeringan ikan, tambak, ladang garam, dan untuk objek wisata. Nah, di situ kata tanya yang digunakan adalah apa? Dengan pertanyaan atau kalimat tanyanya, apa yang dimaksud dengan pantai? Mari kita lihat pembahasan dan analisis soal dan jawabannya. Mari simak baik pembahasannya. Kalimat tanya yang telah tersedia pada contoh soal tersebut adalah apa. Perlu kita ingat, kata tanya apa berarti digunakan untuk menanyakan sesuatu informasi. Nah, pada bacaan tersebut kita lihat ada garis bawah pada kalimat pertama. Di situ sudah Pak Guru berikan tanda. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Nah, mari kita lihat untuk jawabannya. Untuk yang A, tempat memelihara ikan air tawar. Tentunya di situ tidak ada untuk memelihara ikan air tawar ya. Dan yang B, pantai digunakan untuk berwisata. Tidak hanya untuk berwisata, banyak kegunaan lain yang dijelaskan pada paragraf tersebut. Pilihan yang C, daerah perbatasan antara wilayah dataran rendah dan pegunungan. Tentunya itu tidak sesuai dengan isi paragraf. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D, pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Jawaban yang tepat untuk soal itu adalah D. Mari kita lanjutkan untuk kalimat pertanyaan selanjutnya.
Setiap hari Nina dan keluarganya merawat tanaman bunga dan buah di belakang rumah. Dari tanaman tersebut, Nina dapat menikmati pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Selain itu, apabila tanaman tersebut berbuah, mereka juga dapat menikmati buahnya. Ini ada kata dua mereka, mohon maaf ada kesalahan sedikit, namun tidak masalah. Mari kita simak untuk kata tanyanya dan kalimat pertanyaan. Di situ ada kata tanya kapan. Mari kita simak pembahasan soalnya. Perlu kita ingat kembali bahwa kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan keterangan waktu. Nah, pada jawaban A itu seminggu sekali. Sudah Pak Guru berikan tanda garis bawah merah, kita dapat temukan pada kalimat pertama. Yang B itu jawabnya setiap hari dan terbukti ada pada jawaban. Yang C jika ada waktu luang. Jawaban tersebut tidak terdaftar pada paragraf. Dan yang D pagi hari juga tidak ada pada paragraf. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Untuk soal selanjutnya, di situ kita dapat simak atau kita lihat kata tanya yang digunakan adalah berapakah ya. Jadi kata tanya berapa itu digunakan untuk menanyakan jumlah ya. Nah, mari kita simak bacaannya. Setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Ada 6 fungsi pada bagian tubuh tumbuhan, yaitu daun berguna untuk membuat makanan, bunga berguna untuk perkembangbiakan, batang berguna untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tumbuhan yang lain, biji sebagai calon tumbuhan baru, buah berguna untuk melindungi biji, akar berguna untuk menyerap air dari dalam tanah. Mari kita simak analisis soal dan jawabannya. Dari analisis yang Pak Guru tampilkan dari sebuah paragraf ini, yaitu dapat kalian lihat garis bawah yang Pak Guru tandai, yaitu karena yang ditanyakan adalah berapa, berarti kita otomatis mencari jumlah pada bacaan. Nah, untuk yang A 5 tidak sesuai dengan paragraf. 6, nah itu ada pada jawaban. Pada paragraf sudah dapat kita temukan. Yang C 7 juga tidak ada. Dan D juga tidak ada pada bacaan. Maka yang paling tepat untuk jawabannya adalah B. Untuk soal dan bacaan selanjutnya, kalimat pertanyaan yang digunakan dan kata tanya pada soal tersebut adalah siapa. Perlu kita ingat juga bahwa kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Nah, mari kita lihat pembahasan soal berikut. Simak baik-baik pembahasan soal ini. Nah, karena yang ditanya adalah siapa, berarti kita cari seseorang ataupun profesi. Pada paragraf tersebut Pak Guru telah berikan tanda garis bawah juga bahwa yang bunyinya petani di Indonesia memanfaatkan dataran rendah untuk bercocok tanam ya. Nah, untuk yang A nelayan tidak sesuai. Yang B kelompok usaha masyarakat juga tidak dijelaskan pada paragraf. Yang C petani di Indonesia sesuai pada kalimat paragraf, dan D seluruh masyarakat di Indonesia tidak juga dijelaskan pada paragraf tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Di sini ada kata tanya di mana, bahwa kata tanya di mana berguna untuk menanyakan letak, tempat ataupun lokasi. Mari kita simak bacaannya. Lani dan keluarganya selalu makan bersama di ruang makan. Pada saat mengambil makanan, adik Lani selalu menginginkan nasi yang banyak. Namun, ia belum bisa mengira-ira banyak makanan yang mampu ia makan, sehingga makanannya sering tidak habis. Ibu selalu mengingatkan adik Lani agar mengambil makanan secukupnya. Mari kita simak pembahasan soal dan jawabannya. Baik anak-anak, karena kata tanya yang digunakan di mana berarti kita langsung cari lokasi ataupun tempat yang
dimaksud pada soal. Nah, pada bacaan itu Pak Guru berikan garis bawah pada kalimat pertama. Nah, di situ ada disebutkan bahwa Lani dan keluarganya selalu makan bersama di ruang makan. Maka dengan otomatis kita cari jawaban yang menerangkan tentang Lani makan di ruang makan. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Baik anak-anak, itu adalah beberapa contoh soal dengan menggunakan kata tanya dan berupa kalimat pertanyaan. Kalian pahami satu persatu agar nanti kalian mudah memahami jika bertemu soal seperti yang Pak Guru berikan. Selamat belajar dan jangan lupa tetap semangat walaupun kita belajar online. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya tentunya di channel Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.